Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji berserta syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Ana dapat menyampaikan materi pada mata kuliah hadis tarbawi dengan tema hadis etika berdiaman, yaitu hadis terakhir, hadis ke-13. Salawat berangkaikan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembari mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa perpanjang kata mukadimah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita pada kali ini, yaitu hadis ke-13 tentang hadis etika berdiaman, yang mana hadisnya berbunyi Hadisu Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yuhillu lil muslimin yahjura fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayaridu hadha wa yaridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalami rawihul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Ahmad wa Abu Dawud wa Maliki. Terjemahan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub al-Ansari, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauh di atas 3 hari atau 3 malam. Keduanya bertemu, mereka berpaling ini dan berpaling ini. Maka yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai dahulu mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Tirmizi dan Ahmad dan Abu Dawud dan Maliki. Baik, kita masuk kepada poin ketiga, yaitu poin mufradat atau kosakata yang terdapat dalam hadis tentang etika berdiaman ini. Yaitu terdapat kosakata yang bisa kita simpan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anna, bahwasannya qala berkata, la tidaklah hillu halal al muslimin muslim an, bahwa yahjura menjauh, akhara saudara, fauqa atas, salasi 3 layalin malam, yaltaqiyani keduanya bertemu, fayu'ridu maka berpaling, hadza ini khairu terbaik, alladzi adalah yabda'u memulai, bisalami dengan salam. Itulah beberapa mufradat atau kosakata yang dapat kita ambil dalam pembelajaran hadis yang terakhir ini, yaitu hadis dengan tema etika berdiaman. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu poin tafsir atau penjelasan hadis atau kandungan hadis etika berdiaman, yaitu hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dengan muslim lainnya berakhlak, yaitu berlaku khususnya ketika terjadi pertengkaran atau permusuhan gitu antara seorang dengan muslim lainnya. Yaitu di dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya seseorang bisa saja mempunyai masalah dengan muslim lainnya atau ada cekcok gitu. Tidak tertutup kemungkinan pastinya, karena kita adalah hidup di kehidupan sosial dan kita juga mempunyai kekhilafan yang sering terjadi di luar dugaan kita. Akan tapi Rasulullah SAW membatasi masa
memanas, itu masa memusuhi, yaitu dalam usaha tertentu. Itu tidak halal atau haram bagi seorang muslim yang menjauh dari muslim lainnya atau tidak bersapaan, tidak bertamu, tidak berbicara di atas 3 hari 3 malam. Tidak halal bagi seorang muslim tidak berbicara yaitu dengan maksimal waktu 3 malam atau 3 hari. Jadi selama waktu ini atau 3 hari ini semaksimalnya ini waktunya 3 hari gitu. Kalau bisa mah lebih kurang atau kurang dari 3 hari ini lebih bagus lagi, lebih bisa dipercepat, diselesaikan masalahnya itu lebih bagus lagi gitu. Tidak boleh dijadikan waktu ini patokan gitu, masih ada nih misalnya 1 hari bisa diselesaikan tapi malah menunda-nunda ya, besok diselesaikan, masih ada ke waktunya 3 hari lagi. Tidak boleh. Tapi ini adalah waktu paling mentok, paling maksimalnya adalah 3 hari diberikan oleh Rasulullah SAW. Yaitu dalam waktu ini keduanya bisa saling berdiam-diaman. Selama waktu itu mereka bisa saling introspeksi diri, saling meredam emosinya, saling mengetahui apa salahnya, apa awal permasalahannya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu, introspeksi diri masing-masing, apa yang salah dengan saya, apa yang saya lakukan sehingga dia seperti itu, apa yang dia lakukan sebenarnya, apa yang terjadi sebenarnya, apa awal masalahnya itu, apa yang menjadi sabab musabab terjadinya permasalahan tersebut. Kita bisa introspeksi, kita bisa cari tahu dalam waktu maksimal 3 hari lamanya, 3 hari 3 malam. Dan kita bisa mencari apa jalan keluar terbaik, solusi dari permasalahan tersebut. Dan disebutkan dalam hadis ini, dan yang terbaik yaitu yang terbagus yaitu dari keduanya adalah yang memulai dahulu, yang memulai lebih dahulu untuk mengucapkan salam, atau memulai siapa yang dahulu untuk mau berbaikan gitu. Yaitu kita harus nurunin gengsi kita gitu. Yaitu jika tidak sampai 3 hari lagi maka jauh lebih baik lagi. Jadi dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana etikanya dalam berakhlak, dalam berdiaman gitu dengan muslim lainnya. Jadi dalam hadis ini tuh berarti dikatakan jika kita musuhan sama teman kita itu kan adalah hal yang lumrah terjadi, manusiawi terjadi, karena bisa saja dan tidak menutup kemungkinan itu terjadi permusuhan kecil tersebut. Tapi dalam Islam itu dibatasi waktunya selama 3 hari, dan jangan pernah kita jadikan ini patokan hari maksimum, kayak jangan hal yang bisa lebih baik selesai lebih cepat kita patokan menjadi dari hadis ini 3 hari kok lama lagi, besok aja dibaikannya. Jangan seperti itu, tapi lebih baik kita selesaikan lebih cepat permasalahan tersebut. Tapi dalam hadis ini dikatakan yaitu maksimalnya 3 hari. Jadi alangkah lebih baiknya jika dalam permasalahan kita, entah itu kita ada cekcok dengan teman, itu lebih baiknya kita selesaikan lebih cepat lagi, lebih baik. Tapi jika memang membutuhkan hari yang lebih lama, itu di dalam Islam Rasulullah telah menceritakan juga dalam hadis ini, itu ada pembatasan hari, yaitu selama 3 hari 3 malam. Itu adalah di dalam maksimum batasan hari itu kita bisa introspeksi diri, kita bisa cari tahu apa kesalahan kita, apa yang menjadi puncak permasalahannya bisa terjadi seperti itu gitu. Dan jika kita masih bermusuhan dengan saudara muslim kita lebih dari waktu yang ditetapkan, itu ada konsekuensinya pula, ada beberapa ekop-ekopnya pula dalam Islam, yaitu satu ibadah kita selama kita belum lagi berbaikan dengan teman kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sederhananya begini, hablum minanas kita saja rusak, bagaimana mau nyampe hablum minallah kita gitu. Jadi
jika kita mau melancarkan ibadah kita kepada Allah SWT, alangkah lebih baiknya kita perbaiki semua tali persaudaraan kita dengan saudara muslim kita. Jangan sampai ada perkelahian yang lebih dari 3 hari ini seperti ditentukan dalam Islam ini. Jangan sampai hanya karena kita gengsi untuk memulai dahulu meminta maaf, memulai dahulu untuk menyelesaikan masalah, mulai dahulu untuk berbicara dengan saudara muslim kita itu berdampak kepada ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT gitu. Sholat kita tidak diterima, doa kita tidak diterima, dan Allah tidak menyukai hal tersebut gitu. Berlama-lama tidak berbaikkan dengan saudara muslim kita. Lalu mungkin muncul pertanyaan, lalu bagaimana kita misalnya nih udah minta maaf, misalnya kita merasa bersalah gitu, udah minta maaf sama yang bersangkut paut ini, sama saudara muslim kita ini, tapi dia kayak gak mau maafin atau tidak mau berbicara dengan kita karena mungkin dia ngerasa kayak kesalahan kita fatal atau apa. Mungkin dalam hal ini setidaknya kalau kita ambil dalam konteks hadis ini, kita sudah memulai dahulu untuk mengucap, untuk berbicara gitu. Karena disebutkan di dalam hadis ini yaitu, dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai terlebih dahulu. Yaitu di sini yang memulai terlebih dahulu untuk mengucapkan salam. Maka dari niat kita yang awal itu, kita mau berbaikan, kita mau meminta maaf, itu sudah membuktikan bahwasanya kita mau untuk berbaikan, mau untuk memperbaiki tali persaudaraan yang telah rusak itu. Tapi jika masalahnya di yang lawan tadi, maka itu mungkin bisa saja kita atasi dengan mungkin kita minta maaf lagi terus sampai dia memaafin, atau masih belum, mungkin kita bisa doa sama Allah, mungkin emang aku salah gitu-gitu ya, berdoa sama Allah gitu sampai dia kelak mau maafin gitu. Tapi dalam hal ini insya Allah jika memang dia tidak memaafkan, itu adalah urusannya dengan Allah lagi gitu. Yang penting kitanya sudah menyampaikan, tahu kesalahan kita, tahu apa yang salah dengan kita mau meminta maaf, kita mau berlapang hati meminta maaf gitu. Itulah yang terpenting terlebih dahulu. Asalkan jangan sampai tidak berbicara sedikit pun gitu, tidak ada komunikasi sedikit pun terlebih dahulu sebelum itu gitu. Mungkin itulah maksud dari dalam hadis pada kali ini. Jadi alangkah baiknya jika kita dalam bermusuhan atau cekcok dengan teman kita, sebaiknya kita selesaikan dengan cepat. Dan jika kita yang maksudnya teman kita yang bersalah kepada kita, langkah lebih baiknya kita memaafkan dengan selapang-lapangnya. Mungkin memang jika itu adalah kesalahan yang menurut kita itu bisa menyakiti kita, kita seharusnya harus ikhlas gitu, harus saling memaafkan. Walaupun nantinya mungkin masih sakit, ya Allah nggak apa-apa, tapi setidaknya kita mencoba dulu untuk membuka hati memaafkan saudara muslim kita, agar tidak terputus yang tadi hablum minanas kita. Karena kalau hablum minanas kita saja rusak, bagaimana ibadah kita mau nyampe ke Allah, bagaimana hablum minallah kita gitu. Mungkin itu kandungan dalam hadis ini. Selanjutnya itu ada kaitan hadis ini atau relevansi hadis ini dengan dunia pendidikan. Ada 2 poin. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang materi pendidikan, yaitu pendidikan akhlak. Hadis ini mengajarkan bagaimana sih akhlak seorang muslim terhadap muslim lainnya jika sedang cekcok, jika sedang bertengkar, jika sedang bermusuhan gitu. Hadis ini mengajarkan tentang metode menghadapi persoalan jika dimasukkan ke dalam konteks pendidikan. Maka ini menjadi bahan ajar bahwasanya seseorang punya dan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan jika dia menghadapi kondisi yang seperti ini, yang telah dijelaskan dalam hadis ini tadi, itu dengan batas maksimal 3 hari jika bermusuhan. Yang kedua, hadis ini membicarakan tentang prinsip-prinsip prinsip-prinsip pendidikan. Ada 2 poin, yaitu yang pertama, pendidikan itu mestilah sesuatu yang manusiawi, yang apa adanya dan sesuai dengan keadaan atau sesuai dengan konteks. Pendidikan tidak boleh lepas dari keadaan manusia. Dan di sini
dapat kita ambil bahwasanya dalam dua keadaan, yaitu keadaan yang baik dengan sesama dan keadaan yang kurang baik dengan sesama. Kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berproses sendiri, yaitu seorang guru tidak boleh sesukanya saja menerapkan target kapan ini harus diselesaikan. Baik, mungkin sekian yang dapat Anda sampaikan dalam pembahasan hadis kali ini, yaitu hadis tentang etika perdiaman. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.